Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diskusi kelompok pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan pandu paksa kuliah pendidikan Pancasila kelas biologi B serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan saya Teddy Akbar Febrianto selaku moderator acara diskusi kelompok pada sore hari ini. Materi kita yaitu Saudara Muhammad Thorik Fahrezi akan menyampaikan materi yang berjudul Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Adapun susunan acara diskusi sore hari ini yang pertama yaitu sesi pembukaan, dilanjutkan sesi penyampaian materi, lalu sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik, sebelum memulai diskusi kelompok, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi selanjutnya ialah penyampaian materi. Kepada Saudara Thorik, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ya, materi hari ini mengenai Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pendahuluan. Pengetahuan adalah semua hal yang diketahui oleh manusia baik berupa informasi, data, petunjuk, catatan, kejadian, maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar kehidupan manusia. Pengetahuan manusia akan selalu bertambah seiring berjalannya hidupnya dan bertambahnya informasi yang ia terima. De Liangqi memberikan pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Ilmu sebenarnya bisa saja dikatakan sebagai pengetahuan, karena salah satu unsur dari ilmu adalah adanya pengetahuan. Sebuah pengetahuan yang akan dijadikan ilmu haruslah benar adanya dan dapat dibuktikan keberadaannya. Materi yang pertama yakni kedudukan Pancasila dalam disiplin ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada hakikatnya bersifat objektif, metodis, sistematis, intervensi, dan universal. Namun, dalam sejarah filsafat dunia, seringkali ilmu pengetahuan yang terbentuk dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang berkuasa pada masa itu. Seiring dengan perkembangan zaman dan mulai terbukanya pola pikir masyarakat, maka pengaruh-pengaruh kekuasaan terhadap ilmu pengetahuan mulai menurun dan akhirnya ilmu pengetahuan mendapat posisi yang layak dalam peradaban dunia. Pancasila lahir dari ilmu pengetahuan. Pancasila juga digali dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Tidak ada satupun sila dari Pancasila yang bertentangan dengan akal sehat, keyakinan, maupun budaya masyarakat. Pancasila hadir sebagai falsafah dan pedoman, bukan hanya dalam pembentukan perundang-perundangan saja, namun juga hadir di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk pemikiran, ide, ilmu, dan pengetahuan yang berkembang di masyarakat. Pancasila dalam kedudukan ini juga sebagai filter bagi berkembangnya ilmu pengetahuan di Indonesia. Contoh dari adanya filter tersebut misalnya adalah penolakan Pancasila terhadap pemahaman komunisme, radikalisme, dan terorisme. Yang B, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai ketuhanan. Indonesia memang bukan negara agama. Namun, agama tidak bisa dilepaskan dari sendi-sendi kehidupan negara sebagaimana disebutkan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk yang memeluk agamanya. Pemikiran-pemikiran seperti ateis yang menolak keberadaan Tuhan atau agnostik yang meragukan apakah Tuhan itu benar-benar ada atau tidak. Tentu tidak sejalan dengan sila pertama Pancasila sehingga pemahaman seperti ini tidak boleh berkembang di Indonesia sekalipun pengikut-pengikutnya ada. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai kemanusiaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi muncul untuk memudahkan hidup manusia sebagaimana manusia diciptakan dengan akal sebagai senjata. Maka, dengan akal itu pula manusia mencari cara agar dapat bertahan hidup. Ilmu pengetahuan hanya dapat dicerna oleh orang-orang yang berakal. Makhluk selain manusia tidak ada yang bisa memahami ilmu pengetahuan karena tidak memiliki akal.
Ilmu pengetahuan yang membuat manusia tambah menderita atau yang merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia tentu tidak boleh berkembang. Ilmu pengetahuan seperti itu tidaklah bermanfaat sehingga harus ditinggalkan. Meskipun ilmu pengetahuan sudah disusun berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, yang tidak kalah penting adalah sikap terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang punya ego. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai persatuan. Indonesia susah untuk lepas dari penjajahan karena tidak bersatu. Setiap pejuang membela daerahnya masing-masing. Sementara, kebanyakan masyarakat tidak punya keberanian dan tekad untuk memperjuangkan nasibnya. Munculnya semangat persatuan sangat didukung oleh munculnya kaum-kaum cerdas dan berilmu. Persatuan perlu ilmu. Tanpa adanya ilmu, maka persatuan hanya menjadi sebuah harapan atau angan-angan. Pentingnya ilmu pengetahuan inilah yang melandasi konsep berpikir bahwa setiap ilmu pengetahuan yang berkembang haruslah berdasarkan Pancasila. Ilmu pengetahuan haruslah menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap ilmu pengetahuan yang berkembang di Indonesia hendaknya berdasar atas semangat menyatukan bangsa. Selanjutnya yang keempat, pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai kerakyatan. Para filosof zaman dahulu sangat susah mencari komunitas yang terbuka terhadap ide-ide baru, sehingga ilmu pengetahuan susah untuk berkembang. Untuk mendukung dan menghargai ide-ide dan pemikiran yang melahirkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai kerakyatan haruslah menjadi dasar bagi tumbuh berkembangnya suatu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak boleh mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Sebaliknya, rakyat juga tidak boleh antipati terhadap ilmu pengetahuan. Musyawarah mufakat mengedepankan konsep win-win solution, di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam musyawarah mufakat, tidak ada lagi golongan mayoritas yang pengambilan keputusan. Dalam musyawarah minoritas kuat dan lemah, kaya dan miskin, atau pintar dan bodoh. Semua anggota musyawarah hendaknya menurunkan ego dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai keadilan sosial. Pengembangan ilmu pengetahuan di setiap bidang keilmuan tersebut hendaknya dilakukan dengan berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial. Artinya, setiap kelompok ilmu tidak boleh saling menghambat berkembangnya ilmu lain atau mengklaim bahwa bidang ilmunya paling penting atau paling benar. Dalam prakteknya, harus ada sekelompok orang yang ahli dalam bidang ilmu tertentu, sehingga mempelajari ilmu pengetahuan adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat manusia. Misalnya ada yang menekuni ilmu kedokteran, ada yang menekuni ilmu keguruan, dan ada juga yang menekuni ilmu pertanian, ada yang menekuni ilmu perdagangan, dan lain sebagainya. Sehingga jika ilmu-ilmu ini bisa bersinergi, akan tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Pancasila perlu memastikan bahwa setiap ilmu yang berkembang di Indonesia berdasarkan atas prinsip keadilan sosial. Apabila ada ilmu tertentu yang memposisikan diri secara eksklusif dan merendah, ilmu-ilmu lain tentu akan dilarang. Yang C, ketika ilmu pengetahuan tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, manusia selalu berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan kemudahan-kemudahan hidupnya. Munculnya teknologi informasi dan komunikasi memudahkan manusia dalam menjalin komunikasi dengan manusia lain melintasi ruang, jarak, dan waktu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ilmu pengetahuan yang liar dan tidak terkendali dapat menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Ilmu pengetahuan tersebut dapat menggeser Pancasila dan dapat merubah peradaban. Setiap ilmu pengetahuan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila tidak langsung dilarang. Pancasila menghargai ilmu-ilmu tersebut sebagai bagian dari proses berpikir masyarakat yang perlu diberi ruang apabila pemikiran-pemikiran tersebut secara terang-terangan menolak Pancasila. Membentuk pasukan untuk menggulingkan pemerintahan, tentu Pancasila dengan tegas akan menolak pemikiran-pemikiran tersebut. Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Pancasila tidak menentang ilmu pengetahuan apapun yang berkembang di Indonesia selama ilmu pengetahuan tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk Saudara Torik, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk sesi selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, berpendapat, atau memberikan opini, silakan raise hand. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, maka sesi tanya jawab diskusi kelompok hari ini dicukupkan. Sesi yang terakhir merupakan sesi penutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf jika terdapat kesalahan. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.